Politisi Partai Gerindra Habibur Rahman mendatangi KPK guna melaporkan dugaan pelanggaran dalam pembelian lahan Cengkareng oleh Pemprov DKI. Ia menilai harga pembelian lahan yang akan dijadikan rumah susun tersebut jauh di atas perkiraan harga sebenarnya. Habibur Rahman melaporkan hal tersebut ke KPK sebagai kuasa hukum dari pihak yang pernah membeli lahan Cengkareng seluas 4,5 hektar. Ia menilai harga lahan yang akhirnya dibeli oleh Pemprov DKI terlalu tinggi dari perkiraan. Menurutnya harga lahan tersebut diperkirakan antara 200 hingga 300 miliar rupiah. Sementara Pemprov DKI membeli lahan tersebut seharga 688 miliar rupiah. Kisruh pembelian lahan di Cengkareng bermula saat penjual lahan menggugat Pemprov DKI karena belum membayarkan sisa uang sebesar 200 miliar rupiah. Dari nilainya yang disampaikan Pak Ahok saja misalnya sekitar 688 miliar, itu jauh sekali dari perkiraan kita pada waktu itu. Ketika klien kami membeli tanah tersebut, kalau tahu waktu itu dibeli dengan harga hanya 35 miliar, tapi ketika sudah tersertifikasi, perkiraan kami waktu itu mungkin sekitar 200 paling mahal 300-an miliar lah. Tapi kita kaget mengetahui dari media massa itu harganya 688 miliar dan yang membeli adalah DKI. Nah, itu yang... Dan pemirsa, untuk mengetahui demam permainan dari Pokemon Go akhir pekan ini, Monas dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat ibu kota, khususnya anak-anak muda untuk berolahraga sambil bermain game. Nah, gamenya apalagi kalau memang bukan Pokemon Go yang sedang digandrungi oleh halayak ramai. Untuk melihat suasana di sana sudah ada Trianisha. Yanisha, bagaimana ini keseruan dari para pencari Pokemon saat ini di Monas? Maria, di area Monumen Nasional atau Monas saat ini tengah ramai oleh para pencari Pokemon atau dalam hal ini disebutnya trainer Pokemon. Nah, tadi kami melihat sejak pukul 6 pagi di area Monas ini ramai sekali oleh orang-orang yang sambil jogging, sambil mencari Pokemon dan juga sebaliknya sambil mencari Pokemon sambil jogging. Nah, tadi di sini banyak sekali kita melihat sendiri karena Pokemon Go ini terintegrasi dengan GPS sehingga di GPS kita bisa melihat ada di mana saja Pokemon yang ada di area sekitaran Monas ini. Dan tadi menurut informasi dari para trainer Pokemon bahwa di Monas ini sedang ada banyak lure atau alat pemancing untuk mendatangkan Pokemon di Pokestop atau terpasang di Pokestop yang ada di sekitaran Monas, dan ini membuat para pecinta Pokemon Go ini datang untuk mendapatkan jenis-jenis Pokemon yang belum mereka miliki. Dan berikut ini adalah kata teman. Ya, menarik sekali Trianisha, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari kawasan Monas. Merespons keluhan warga melalui aplikasi Clue merupakan salah satu bentuk penilaian kinerja bagi para lurah, camat, dan satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dan unit kerja perangkat daerah atau UKPD lainnya. Olehnya, pejabat yang tidak merespon keluhan warga akan mendapatkan penilaian kurang yang berujung pada sanksi pencopotan. Dari informasi yang diperoleh Berita Jakarta TV Jumat 15 Juli 2016, penilaian kinerja lurah, camat, dan SKPD serta UKPD lainnya dilihat dari respon menanggapi aplikasi Clue sebesar 20%, penilaian wali kota 6%, penilaian diklat 10%, serta penilaian pendapatan 10%. Selain itu, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur sudah menstafkan 4 lurah lantaran minimnya respon dalam menanggapi keluhan warga melalui aplikasi Clue. Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana baru-baru ini mengatakan respon para lurah dan camat terhadap keluhan warga melalui aplikasi Clue merupakan catatan khusus dan menjadi bahan evaluasi saat penilaian kenaikan jabatan dan lainnya. Lebih lanjut, Bambang menambahkan para lurah dan camat wajib merespon keluhan warga dan ditindaklanjuti secara cepat. Merupakan catatan terus-menerus ya. Dan itu nanti menjadi evaluasi waktu seandainya ada penilaian untuk jabatan dan sebagainya. Lain-lainnya yang kegiatan yang lain yang sikap seperti itu. Clue ini sudah tinggi loh, Mas. Ini 20%.
Waktu kemarin, waktu di waktu yang kasus tanggal 17, lurah pada dicopot dan diimitasi. Itu penilaian wali kota 60%, Clue 20%, terus pemberitaan media? Pemberitaan media kan termasuk ya, itu lain-lain itu 10%, terus pendapatan. Terus penilaian dari diklat 10%. Pak Gubernur tahu kalau mama ngatasinya ecek-ecekan gitu, itu nggak tahu. Yang kemarin udah diatasi itu. Jadi bisa dilihat real time-nya. Laporan ini benar real time atau sudah yang lalu di-upload lagi, kirim lagi itu dan dia tahu. Dan ini kita sudah diberikan warning wali kota untuk mensikapi kalau orang buat laporan itu. Yang 4 orang ditumbang kan ada. Ya kan? 4 orang di staffing ya? Iya, berharap ya, jangan ya berharap semua pihak ya, baik teknis maupun lurah bersinergi lah di lapangan itu. Saling mengisi kan Pak Gubernur menginginkan bahwa pembangunan untuk Jakarta Baru, pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, pembangunan adalah untuk kebersihan lingkungan, pembangunan untuk keindahan. Itu Pak Gubernur kan seperti itu pengennya. Kita laksanakan. Dari Jakarta Timur, Wahyu Ginanjar memberitakan.